Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal mengenai metabolisme. Nah, metabolisme ini merupakan salah satu materi di kelas 12 ya, untuk KD 3.2. Nah, di sini kita akan membahas 20 soal mengenai katabolisme, anabolisme, serta tentang enzim. Mari kita bahas ya dari nomor 1. Oke, nomor 1 di sini menjelaskan bahwa enzim dapat berperan sebagai daya katalisator. Kalau kita sudah ngomong daya katalisator, berarti katalisator itu sendiri sudah kita tahu ya dari materi-materi sebelumnya bahwa katalisator itu adalah mempercepat. Jadi kata kuncinya kalau ada katalisator, enzim itu pasti mempercepat yang namanya reaksi-reaksi kimianya. So, di sini kata kunci yang mempercepat adalah hanya yang B saja ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Nomor 2 di sini soalnya menyatakan bahwa pernyataan yang tepat berdasarkan gambar enzim tersebut. Nah, gambar ini menunjukkan cara kerja enzim. Cara kerja enzim yang mana? Kita sudah tahu ya bahwa cara kerja enzim itu ada dua nih. Ada yang lock and key dan ada yang inductive. Nah, ada yang lock and key, ada juga yang induksi. Nah, kalau lock and key, dia ini bekerja pada substrat yang spesifik. Dia bekerjanya pada substrat yang spesifik, tetapi kalau induktif, dia ini akan menyesuaikan substratnya, bentuk substratnya. Nah, sekarang siapa nih bagian enzim yang mana nih yang akan berikatan dengan substratnya ini? Nah, ini yang berikatan itu adalah sisi aktifnya. Jadi sisi aktifnya ini dia kalau pada lock and key, dia ini spesifik untuk substrat tertentu. Tetapi untuk sisi aktif yang induktif, dia akan menyesuaikan bentuk substratnya. Nah, kalau di sini kita lihat nih, ini bagian dari sisi aktifnya. Sisi aktifnya itu bagaimana? Apakah dia sesuai? Nah, dia spesifik. So, kalau spesifik, berarti ini adalah cara kerja enzim yang lock and key. Nah, berarti kita cari di kata dasarnya adalah spesifik. Yang A bagaimana? Nah, ini tidak, karena dia tidak dipengaruhi konsentrasi enzim atau bukan. Yang B, enzim hanya mampu bekerja pada substrat tertentu. Yes, berarti di sini ya. Nah, ini tertentunya ini nih, enzim hanya mampu bekerja pada substrat yang tertentu. So, jawabannya adalah, dari sini kita sudah tahu bahwa jawabannya pasti B. Coba kita lihat bagian C, D, dan E. C, enzim tidak dapat dipengaruhi oleh reaksi kimia. Justru enzim akan mempengaruhi reaksi kimia. Lanjut D, kerja enzim menentukan arah. Enzim hanya mampu mempercepat reaksi. Tidak juga. Oke. Lanjut kita ke nomor 3. Yuk kita lihat nomor 3 di sini ya. Oh, di sini ada yang namanya percobaan enzim katalase. Apa sih enzim katalase itu? Enzim katalase ini, nah yang perlu kita tahu, not di sini saya kasih not ya. Enzim katalase ini dia terdapat pada bagian hati kita. Nah, jadi kalau ada potongan hati, itu menandakan bahwa ada enzim katalase di sana. Nah, lanjut. Fungsinya untuk apa sih enzim katalase ini atau HT itu kan fungsinya untuk menetralisir racun. Menetralisir atau hidrolisis racun. Nah, racunnya itu dihilangin. Nah, racunnya biasanya dalam percobaan enzim katalase itu adalah H2O2 atau hidrogen peroksida. Nah, bagaimana cara kerjanya? H2O2 apabila sudah diberikan enzim katalase, ini ya, maka H2O2-nya ini akan pecah menjadi H2O dan O2.
Oke. Nah, dari sini nih, jadinya kan yang tadinya ini senyawa yang berbahaya atau racun menjadi senyawa yang aman. Nah, oleh tubuh. So, biasanya dipengaruhi oleh apa aja sih faktor yang mempengaruhi? Ya sudah pasti ya, faktor-faktor kerja enzim. Biasanya kalau enzimnya semakin banyak, nah ini enzim konsentrasinya banyak, pastinya reaksinya akan cepat. Nah, berarti reaksinya pasti akan cepat. Nah, reaksinya akan cepat nih. Oke ya. Kedua, kalau substratnya semakin banyak. Nah, substrat yang direaksikan atau H2O-nya ini ya, H2O2 atau racunnya ini makin banyak, gimana ya namanya enzim kalau semakin banyak yang harus direaksikan, otomatis reaksinya akan berjalan dengan lebih lambat. Nomor 3 nih, kalau ada aktivator, bagaimana kalau ada aktivator seperti garam alkali, otomatis dia akan menjadi lebih cepat bereaksi, gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas dulu di sini. Nah, oh ya, ada satu lagi nih faktor kerja enzim yang terakhir yaitu adalah suhu. Dia pasti punya suhu optimumnya ya. Dia akan optimum di suhu yang mana? Nah, nanti kita lihat dari hasil percobaan yang dilakukan oleh Handi dan Tiko. Nah, di Handi dan Tiko ini percobaannya itu ada dua faktor nih. Ada berdasarkan konsentrasi enzim. Nah, itu dari mana? Dari potongannya, dari jumlah potongannya. Ada yang satu potong, ada yang dua potong, ada yang tiga potong. Dan yang kedua, itu ada suhu. Ada dua perlakuan ya, konsentrasi enzimnya dan suhunya. Suhunya ada 5 derajat, 37 derajat, sama 45 derajat. Nah, dari sini kita melihat nih yang optimumnya yang di mana nih. Nah, yang optimumnya dia, oke. Kalau pada suhu, dilihat di sini ya, dia suhunya. Dia optimum pada suhu 37 derajat, berarti dia hanya bekerja pada suhu, nah optimum bekerja ini ya, pada suhu 37 derajat. So, kalau di sini ada pertanyaan, ada pernyataan bahwa suhu optimum enzim katalase 45 derajat sudah pasti bukan jawabannya ya, karena berapa? Ada 37 derajat. Yuk, lanjut kita ke 2. Semakin suhu meningkat akan mempercepat kerja enzim katalase. Kalau suhunya 45 derajat, nah ini dia akan mengalami yang namanya denaturasi. Dia tidak bekerja sama sekali. Nah, gitu ya. Jadi ketika suhunya meningkat, makin meningkat ini, dia bukannya mempercepat, malah terjadi yang namanya proses denaturasi. Yuk, lanjut yang C. Aktivitas enzim tidak dipengaruhi suhu dan nah, apakah dia tidak dipengaruhi oleh suhu? Justru dia dipengaruhi oleh konsentrasi enzim serta suhu. Ini ya, tapi pernyataan tidaknya ini salah. Yuk lanjut kita ke D. Konsentrasi enzim yang meningkat akan mempercepat akan memperlambat kerja enzim. Coba ya, memperlambat. Coba kita lihat. Kalau satu potong, dia kerjanya cuma 1+. Kalau 2 potong, dia jadi 2+. Jadi semakin banyak nih gelembungnya. Nah, yang ketiga, ini semakin banyak hasilnya. So, justru bukannya memperlambat ya, berarti apa ini? Semakin banyak atau semakin mempercepat. Oke, berarti semakin banyak atau mempercepat. Oke, lanjut yang E. Peningkatan aktivitas enzim katalase berbanding lurus dengan konsentrasi enzim, betul tidak? Yes, betul. Disinilah jawabannya. Ini ya. Jadi jawabannya adalah E. Kenapa? Nah, dilihat di sini nih, di grafiknya ya. Kalau di sini konsentrasi enzim, nah
enzim konsentrasinya, otomatis kalau semakin banyak, dia kan ini aktivitasnya ya, kan semakin meningkat. Kalau satu dia plusnya satu, kalau dua dia plusnya ada di dua. Jadi dia akan meningkat nih, dia peningkatannya ini berbanding lurus dengan konsentrasi enzim, gitu ya. Lanjut, kita ke nomor 4. Oke, di sini sama saja dengan percobaan enzim katalase. Nah, ini ada percobaan enzim katalase lagi nih. Nah, pada percobaan enzim katalase ini, coba kita lihat di sini di bagian yang A itu hanyalah H2O2 dengan enzim katalase saja. Nah, tetapi untuk yang percobaan B ini ada perlakuan nih, H2O2 plus garam alkali. Nah, di sini ada garam alkali dan juga ada enzim katalasenya di sini. Nah, terbukti kalau di hasil yang ini tuh gelembungnya cuma 2 misalnya ya. Nah, di sini lihat gelembungnya ini. Tetapi untuk gelembung yang di percobaan B, itu gelembungnya malah justru semakin banyak. So, berarti di sini ada yang namanya aktivator enzim. Nah, dari sini kita bisa tahu nih. Oke, dilihat ya dari sini ya. H2O2 atau hidrogen peroksida apabila direaksikan dengan enzim katalase, dia akan hidrolisis ya menjadi apa? Dia akan dihidrolisis menjadi H2O plus oksigen. Nah, kalau pada percobaan ini oksigennya itu adalah gelembung udaranya ya. Nah, gelembung udara ini apabila kita reaksikan dengan yang namanya api, pasti akan muncul bara. Nah, dari sini, yuk kita lihat dulu. Oke, bentar. Gelembungnya itu gelembung air. Kalau ada api, dia akan muncul bara. Gelembungnya itu adalah gelembung dari air. Ini H2O-nya itu berupa gelembung. Oke. Gelembung itu adalah air. Yuk lanjut kita. Berdasarkan hasil percobaan Agung, kerja enzim katalase dipengaruhi oleh yang pasti bukan jumlah gelembung udara ya. Jadi jumlah gelembung udara itu merupakan hasilnya. Konsentrasi larutan H2O2, di sini H2O2-nya sama. Konsentrasi substratnya itu ya tadi H2O2-nya. Ini ya racunnya yang akan dihidrolisis. Ini buktinya sama. Konsentrasi enzimnya pun sama, karena hanya satu potong. Nah, siapa yang mempengaruhi aktivator enzimnya ini ya guys? Nah, aktivator enzim ini yang digunakan itu adalah garam alkali 4%. Nah, di sini. Oke, cukup jelas ya. Lanjut kita ke nomor 5. Oke, di nomor 5, pernyataan yang mengenai grafik enzim. Nah, ini adalah pepsin. Pepsin itu yang mengubah protein menjadi pepton ya. Nah, di sini kita sudah bisa tahu dari grafik bahwa dia optimum itu di pH 2. Di pH 2 dia optimum. Maksudnya apa? pH 2 ini kan asam. Ketika dia ada di lingkungan asam, dia baru akan bisa bekerja. Yuk lanjut kita bahas pernyataan yang benar mengenai grafik tersebut. Kita lihat ke A. Kerja enzim pepsin sudah dipengaruhi oleh pH. Nah, justru dia dipengaruhi oleh pH kerjanya ya. Dia akan aktif atau optimum dia di pH yang asam.
Berarti bukan jawabannya. Yang B, enzim reaction hanya dapat bekerja pada pH netral. Salah, dia hanya bisa bekerja pada pH yang asam, yaitu 2. Enzim reaction bekerja optimum pada pH 2 atau asam. Betul. Nah, di sini ya. Jadi nomor 5 jawabannya adalah C. Nah, kenapa yang D salah? Karena pH-nya dia basa. Kenapa yang E salah? Nah, pH itu dapat meningkatkan aktivitas enzim. No. Kalau pH-nya semakin tinggi, maka pepsin ini akan terdenaturasi. Gitu ya. Oke, lanjut. Kita ke nomor 6. Di nomor 6, zat-zat yang berfungsi untuk mempercepat reaksi enzim itu adalah apa? Nah, di sini kita harus tahu nih. Harus tahu bahwa yang namanya enzim, lagi-lagi enzim itu kan ada 2 bagian. Ada yang berstruktur protein, ada yang strukturnya non-protein. Nah, biasanya di struktur protein ini, non-protein ini adalah sisi yang aktif. Nah, sisi aktifnya. Nah, sisi aktif ini yang dia akan mengikat substrat. Jadi, kalau substratnya lebih cepat diikat, dia akan cepat nih reaksinya berlangsung. Nah, bagian dari sisi aktifnya ini atau bagian yang non proteinnya itu dibagi lagi jadi 2. Ada yang dia disusun oleh senyawa yang organik, ada yang senyawanya anorganik. Nah, kalau yang senyawanya organik ini, dia itu ada yang disebut dengan koenzim dan ada yang disebut juga dengan gugus protestik. Nah, sisi yang anorganik ini, kalau senyawanya anorganik itu biasanya disusun oleh ion logam. Nah, pada pernyataan ini merupakan ion-ion logam nih ya, ion-ion logam. Tapi kita harus tahu nih ion logam apa saja nih yang mempercepat reaksi enzim itu. Nah, ion logam yang dapat mempercepat reaksi enzim itu adalah Mg, Cu, dan Mn. Nah, Mg itu adalah magnesium, Cu itu adalah timbal, dan Mn ini adalah mangan. Nah, kenapa bisa? Karena ketiga senyawa ini nih, bagian sisi aktif enzim ini, dia kan yang nanti akan bekerja mengikat substrat. Dia berfungsi untuk satu. Fungsinya ini, dia satu. Ini sebagai pusat katalisator. Jadi, kalau dia pusat katalisator, kita sudah tahu sendiri ya, katalisator itu apa? Katalisator itu adalah yang untuk mempercepat reaksi kimia. Apalagi dia katalisator primer yang utamanya. Jadi ketika sisi aktif sudah si Mg, Co, dan Mn ini sudah mengidentifikasi substratnya, maka dia akan lebih cepat reaksinya gitu ya. Yang kedua, dia sebagai stabilisator. Stabilisator agar si enzim ini tidak hancur sebelum bereaksi. Nah, stabilisatornya. Nah, selanjutnya yang ketiga, nah ini yang tadi Bu Suci sebutkan, dia sebagai tempat mengikatnya, tempat mengikat substrat. Tempat mengikat substrat. Atau disebut juga dengan sisi aktif. Nah, gini loh. Nah, jadi enzim itu kan menurut teori gemboknya, ini substratnya. Nah, bagian yang ini, yang bagian yang sini, ini namanya bagian proteinnya. Atau kita sebut juga apoenzim. Apoenzim yang dia tidak bekerja sama sekali. Sedangkan yang bagian sini, ini yang bagian A, ini yang bagian B-nya, ini adalah bagian yang bekerja. Atau disebutnya juga dengan sisi aktif. Sisi aktifnya ini disebutnya adalah bagian dari koenzim ini ya, bagian dari yang non proteinnya. Oke, jadi jawabannya ada nomor 2, ada nomor 3, dan nomor 5. 2, 3, 5 di sini ini tidak ada jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah 2, 3, dan 5.
Tapi di sini salah nih, ketiknya 4 harusnya 5. Oke, gitu. Jawabannya nomor 6, lanjut kita ke nomor 7. Fermentasi alkohol merupakan salah satu respirasi anaerob, betul. Ini memiliki perbedaan dengan respirasi aerob. Kenapa? Karena pada fermentasi alkohol, kita sudah tahu ya, pada fermentasi alkohol itu diawali dari glukosa. Nah, dia akan berubah nih akan dipecah menjadi yang namanya asam piruvat dulu. 2 glukosa jadi 2 asam piruvat. Nah, selanjutnya dari 2 asam piruvat ini, dia akan diubah menjadi 2 asetaldehid. Nah, di sini ada senyawa antaranya ya, 2 asetaldehid baru akan menjadi 2 etanol. Oke. Nah, selanjutnya pada respirasi anaerob ini, di sini pada molekul glukosa itu kan dia akan mengeluarkan yang namanya ATP ya. Nah, di sini dia akan mengeluarkan yang namanya 2 ATP. Dia akan menghasilkan 2 ATP. Nah, ini mengeluarkan atau menghasilkan 2 ATP. Nah, 2 ATP-nya ini nanti akan digunakan pada saat proses fermentasi alkohol ini. Dan lanjut, selain 2 ATP juga pada reaksi ini dia akan menghasilkan 2 NADH2. Nah, kok bisa? Karena glukosa menjadi asam piruvat itu merupakan ini reaksinya masuk ke dalam reaksi glikolisis. Nah, selanjutnya untuk 2 asam piruvat menjadi 2 asetaldehid, di sini dia akan mengeluarkan atau menghasilkan CO2. Nah, 2 CO2 ya. Kenapa? Nah, di sini untuk fermentasi yang harus kita tahu, nah baik alkohol maupun yang asam laktat ya, fermentasi ini merupakan satu katabolisme atau respirasi anaerob. Nah, ini ya. Karena dia anaerob berarti dia tanpa oksigen, tanpa udara atau tanpa oksigen. Ya. Dan yang kedua, karena dia tanpa oksigen, pasti dalam respirasi anaerob itu dia akan menghasilkan CO2. Dan yang kedua itu adalah 2 ATP saja atau energinya yang kecil untuk satu reaksi. Ya. Oke, lanjut. Berarti jawabannya yang mana nih Bu Suci nih? Yuk kita bahas. Jawabannya adalah kita sudah tahu tadi bahwa hasil dari fermentasi alkohol itu adalah 2 etanol dan dia di sini akan menggunakan NADH-nya nih 2 NADH. Nah, NADH yang digunakan atau dihasilkan dari reaksi glikolisis ini dia akan digunakan untuk mengubah 2 asetaldehid dipecah menjadi 2 etanol. Nah, ini habislah. Ya. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwa akan diakhiri dengan pembentukan yang pastinya adalah etanol. Ya. Kenapa tidak asetaldehid ini? Ini adalah senyawa antaranya saja. Nah, senyawa antara piruvat dengan etanol. Ya. Lanjut yuk kita ke nomor 8. Nomor 8, pada respirasi aerob terjadi reaksi transisi. Nah, reaksi transisi ini terjadi pada dekarboksilasi oksidatif. Nah, dekarboksilasi oksidatif kita sudah tahu dia bahan utamanya apa? Dia bahan utamanya itu adalah 2 asam piruvat. Nah, di sini. Itu yang bahan utamanya. Lalu kita sudah tahu lagi hasilnya apa dalam dekarboksilasi oksidatif. Hasilnya itu adalah ada 2 asetil KOA
Yang kedua ada 2 CO2, dan yang ketiga itu ada 2 NaDH2. Gitu. Lanjut. Berarti di sini mana yang termasuk reaksi transisinya? Nah, di sini ada 2 asam piruvat menjadi 2 asetil-CoA. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, berarti jawabannya adalah yang C ini. Yuk lanjut ke nomor 9. Oke, ini nomor 9. Pada pasangan antara tahap, bahan, dan hasil yang benar pada respirasi yang aerob. Yuk kita bahas. Glikolisis bahannya glukosa, benar. Hasilnya adalah 2 asam piruvat, 2 NADH, dan 4 ATP. Oke, ini benar. Benar. Berarti jawabannya adalah yang A. Ini ya. Kok bisa benar 2 asam piruvat akan dihasilkan? Ya. Nanti hasil akhirnya adalah 2 asam piruvat ya. Lalu 2 NADH. 2 NADH. 2 ini dihasilkan pada reaksi yang mana ya? 2 NADH2 itu dihasilkan dari reaksi yang namanya gliseraldehid 3 fosfat. Nah, dehid 3 fosfat atau kita biasa juga dengan PGA. PGA ini menjadi yang namanya gliseraldehid 1,3 difosfat. Ini ya. Lanjut, kapan terjadi pemecahan akan dihasilkan ATP? 2 ATP awal. Ini dia akan dihasilkan dari ini nih, gliseraldehid 1,3 bifosfat menjadi, nah di sini dia akan menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Dia akan menghasilkan yang namanya fosfogliserat ya. Lalu 2 ATP-nya lagi, dia akan dihasilkan dari fosfoional piruvat menjadi asam piruvat. Nah, ini semua. So, jadi jawabannya adalah yang A. Kenapa tidak yang B? Nah, di karboksilasi oksidatif, bahannya bukan asetil-CoA ya, tetapi asam piruvat. Nah, terus hasilnya tidak ada FADH. Sistem transfer elektron betul. Nah, tapi hasilnya bukan ini ya. Lanjut, triple scrap. Bahannya itu bukan asam piruvat, tetapi asetil-CoA-nya. Hasil dari dekarboksilasi oksidatif, glikolisis bahannya bukan asam piruvat, tetapi glukosa. Gitu. Oke, nomor 9 beres. Sekarang kita ke nomor 10 ya. Pada nomor 10, itu ada percobaan yang dilakukan oleh Anik dan Nita. Nah, yang Anik ini, dia melakukan respirasi aerob, anaerob, respirasi anaerob, anaerob. Dia adonannya kan adonan ragi ya. Raginya ini dia tutup. Nah, hasilnya apa? Dia akan mengembang adonannya. Nah, tetapi ini kalau si Anik. Tapi kalau si Nita, dia paginya ini dia dibiarkan dengan terbuka. Ini ya, terbuka itu dengan adanya oksigen. Kalau tutup tanpa oksigen. Nah, adonannya apa yang terjadi? Dia tidak mengembang. So, dari sini kita bisa mempunyai kesimpulan ya.
Peristiwa tersebut jadi karena kurang lamanya waktu proses. Nah, kenapa adonan nista tidak mengembang? Ditanyakan bagian ininya. Setelah kita sudah tahu ya yang namanya respirasi anaerob, kuncinya adalah dia terjadi tanpa oksigen atau tanpa udara. Nah, ini ya, ini optimum. So, yang terjadi adalah pastinya bukan air, bukan namanya pengadukan, bukan suhu, bukannya konsentrasi, tetapi tidak berlangsung respirasi anaerob dan menghasilkan CO2. Oke, hasilnya CO2 dan ATP-nya adalah 2. Lanjut kita ke nomor 11. Oke, pada nomor 11 di sini berdasarkan reaksi ini adalah tahapan glikolisis nih. Dari glukosa menjadi 3AL, ya, yang namanya reaksi glikolisis, itu kan dibagi menjadi 2 reaksi. Yang pertama ada reaksi endergonik. Nah, di sini ada juga reaksi yang namanya reaksi eksergonik. Nah, pada reaksi endergonik, dia reaksi yang butuh yang namanya oksigen, butuh yang namanya ATP. ATP-nya berapa? 2. Kalau eksergonik, dia akan menghasilkan yang namanya ATP sejumlah 4 dan NADH2 sebanyak 2. Itu ya. Yo, reaksi energonik di mana dibutuhkan ATP-nya? ATP itu dibutuhkan untuk memecah yang namanya glukosa menjadi glukosa 6 fosfat. Glukosa 6 fosfat. Nah, disinilah ATP-nya digunakan. Lanjut, yang kedua, itu pada reaksi yang namanya fruktosa 6 fosfat. Oke, menjadi fruktosa 16 bisfosfat. Bisfosfat. Dan nanti di reaksi endergonik ini dari glukosa ini dia akan menghasilkan glyceraldehyde 3 fosfat. Oke. So, berarti dari sini atau kita sebut juga PGA. Ini berarti yang X ini berarti reaksinya itu adalah endergonik. Ya. Kalau yang ini hasilnya adalah reaksi eksergonik. Oke, so nah di eksergonik ini reaksinya apa? ATP itu akan dihasilkan dari mana? Tadi kan kita sudah bahas ya. ATP dihasilkan dari perubahan dari fosfoenol piruvat ini dipecah menjadi asam piruvat. Jumlahnya berapa? ATP-nya ini ada 4 ya. 2 ATP pertama, lalu ada 2 ATP yang kedua, yaitu ada di glyceraldehyde 1,3 glucosat, 1,3 glucosat, ini akan dipecah menjadi 3 fosfogliserat. Nah, lalu 2 NADH-nya dihasilkan dari mana? 2 NADH2-nya dia akan dihasilkan dari tadi yang PGAL, PGAL-nya ini atau fosfogliser atau gliseraldehyde 3 fosfat. Nah, dipecah menjadi gliseraldehyde 1,3 fosfat. 1,3 fosfat. Oke, lanjut. Berarti jawabannya itu
Yang tadi ini ya, bukannya menghasilkan, tetapi dia membutuhkan. Nah, membutuhkan 2 ATP, berarti jawabannya antara C dan D. Yuk kita lihat di jawaban yang Y. Kenapa yang Y? Nah, menghasilkan 4 ATP, yes betul, dan 2 NaCH betul. Berarti jawabannya adalah yang C. Kenapa tidak D? Kenapa? Karena dia bukannya ya, dia melepaskan atau menghasilkan betul, tapi jumlahnya ini ada 4 dan asetil-CoA. No, asetil-CoA ini dihasilkan pada reaksi dekarboksilasi oksidatif. So, jawabannya pastinya hanyalah C saja ya. Yuk lanjut kita ke nomor 12. Pada nomor 12, ini adalah reaksi fermentasi asam laktat. Nah, pada reaksi asam laktat itu dilihat glukosa akan menghasilkan 2 asam laktat. Nah, yang ditanyakan adalah bagian P dan Q-nya ini. P dari glukosa nah, menjadi yang namanya 2 asam pirufat. Nah, reaksi ini sudah pasti. Ini disebutnya reaksi glikolisis. Berarti yang P itu adalah glikolisisnya. Yang akan menjadi jawabannya adalah kita A, B, C-nya saja. Nah, tetapi kita harus cari nih C-nya ini apa. Nah, yang harus kita coret-coret itu adalah satu, glikolisis menjadi asetil-CoA. Nah, glikolisis menjadi asetil-CoA ini dia hanya terjadi untuk reaksi yang namanya dekarboksilasi oksidatif ya. So, berarti ini bukan reaksinya. Nah, selanjutnya asetaldehid. Glikolisis menjadi asetaldehid ini terjadi untuk fermentasi alkohol. Nah, jadi akan jadi jawabannya yang mana? Yang sudah pasti. Glikolisis menjadi fosfoenol bisfosfat. Ini ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang C-nya ini. Lanjut kita ke nomor 13. Pada nomor 13, pernyataan yang menjelaskan hubungan antara metabolit karbohidrat dan lemak. Yang harus kalian lihat ini ya. Jadi lemak itu ternyata bisa menjadi sumber glikolisis. Yuk kita lihat. Nah, lemak itu kan pemecahan dari disebutnya menjadi satu gliserol dan 3 asam lemak ya. Nah, yang kita harus cari ini berarti kata kuncinya gliserol dan asam lemaknya. Nah, udah pasti glukosa tidak. 3AL memasuki jalur metabolisme karbohidrat di antara glukosa dan pirufat. Nah, 3AL nih, jadi seller dehydrate 3 fosfat. 3AL itu merupakan gliserol dehydrate 3 fosfat 3AL. Nah, betul, gliseraldehyde ini dia akan masuk ke reaksi glikolisis. Nah, ini. Jadi yang gliserol ini akan masuk ke sini ya. Dari mana? Dari gliserolnya ini. Jadi nomor 2 itu sudah pasti jawabannya. Kalau ada nomor 2 berarti mana yang ada nomor 2-nya? Hanya ada di pilihan C dan D saja. Yuk kita lihat asam amino. No, asam amino ini untuk protein ya. Jadi jawabannya sudah pasti adalah 2 dan 4. Nah, nomor 3 ini enggak. So, jawabannya adalah yang D. 2 dan 4 ini. Kenapa? Coba kamu lihat nih pernyataan yang nomor 4. Asam lemak diubah menjadi asetil koenzim A. Nah, ini. Untuk yang asam lemak, dia akan masuk ke beta oksidasi melalui reaksinya namanya reaksi beta oksidasi. Dia akan menghasilkan asam lemak menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini menjadi zat yang akan direaksikan di siklus gasnya. Gitu ya. Lanjut kita ke nomor 14. Yuk, nomor 14. Energi yang terkandung dalam glukosa berasal dari transformasi energi cahaya. Nah, yang bisa melakukan ini berarti dia yang punya organela yang menangkap cahaya.
Penangkap cahayanya itu siapa organelanya? Yang sudah pasti adalah kloroplas. Kenapa? Karena di sini terjadi yang namanya proses fotosintesis. So, jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke. Lanjut kita ke nomor 15. Nomor 15 di situ terlihat ya. Pada gambar tersebut bagian yang terjadi. Nah, di situ bagian yang X itu merupakan tumpukan-tumpukan koin. Nah, tumpukan-tumpukan koin ini disebutnya dengan tilakoid. Nah, apa yang terjadi pada membran tilakoidnya ini? Yang terjadi pada tilakoid yang ada di kloroplas, dia terjadi reaksi terang. Nah, pada reaksi terang, nah sudah tahu dong, di reaksi terang itu ada yang siklis dan yang non-siklis ya. Ada yang secara siklis dan ada yang terjadi secara non-siklis. Kalau secara siklis, dia hanya terjadi pembentukan ATP. Nah, hanya terjadi pembentukan ATP-nya saja melalui fotosistem berapa? Pada fotosistem yang pertama. Nah, pada reaksi non-siklis, nah, dia akan menghasilkan ada dua yang terjadi. Yang pertama itu ada fotolisis air. Nah, fotolisis air ini jadi dari H2O menyumbangkan akan mengeluarkan elektronnya. Ada 2H plus 2 elektron plus setengah O2. Nah, fotolisis air ini dia akan menghasilkan yang namanya oksigen, ya, dan elektronnya ini untuk digunakan pada reaksi siklis dan non-siklis nanti. Nah, selanjutnya dia akan menghasilkan yang namanya ATP. ATP-nya ini jumlahnya berapa? Dia akan menghasilkan 2 ATP dan dia juga akan menghasilkan 2 NADPH2. Nah, so pada X dan Y. Nah, yang Y-nya ini, ini adalah siklus Kelvin. Jadi kalau yang spiral itu adalah stroma. Ini yang X-nya ya. Kalau yang Y-nya itu adalah bagian dari stroma. Nah, so yang terjadi kita sudah tahu ya. Tadi sudah ada hidrolisis, sudah ada siklus Krebs, sudah ada siklus Claisen, sudah ada fiksasi, sudah pasti jawabannya adalah yang B. Nah, pada S jadi fotolisis dan siklus Kelvin. Ini ada fotolisis, nah di stroma inilah terjadi yang namanya siklus Kelvin. Oke, nah di siklus Kelvin ini bahan bakunya ini adalah ini 2 ATP dan 2 NADPH2 dari reaksi terang. Dan hasilnya adalah glukosa. Oke, lanjut kita ke nomor 16. Yuk, di nomor 16 ini merupakan siklus Kelvin ya. Gambaran dari siklus Kelvin. Pada tahap 1 dan tahap 2 di sini. Pada tahap 1 itu adalah reaksi fiksasi. Nah, fiksasi ini melibatkan yang namanya RUBP atau rubisco bifosfat. Nah, berarti nomor 1 ini adalah RUBP-nya. Nah, reaksi nomor 2 itu adalah reaksi degradasi. Nah, degradasi itu dari yang tadi sudah RUBP plus CO2, CO2-nya sudah diikat oleh RUBP, dia akan menghasilkan PGA, ini fosfogliserat, menjadi PGAL. So, di sini ya, antara dua ini, jadi yang tahapan nomor 2 itu adalah RUB, yang satunya RUBP, kita akan menjawab A, B, dan D. Oke ya. So, di sini yang sudah pasti adalah RUBP dan PGA. Jawabannya adalah yang D. Nah, lanjut kita ke nomor 17. Oke.
Dalam fotosistem melibatkan fotosistem 1 dan 2. Fotosistem 1 mengandung klorofil yang menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang. Nah, untuk fotosistem itu ada dua ya. Ada fotosistem 1, PS1 ini dia menyerap panjang gelombang yang 700 nanometer. Sedangkan untuk yang fotosistem yang kedua, dia akan menyerap panjang gelombang yaitu 680 nanometer. Ada hubungannya apa nih fotosistem? Nanti fotosistem itu kemampuan untuk menyerap cahaya, di mana cahaya ini yang akan mengeksitasi elektron untuk bergerak setelah proses fotolisis air. Pada reaksi apa? Pada reaksi siklis dan reaksi non-siklis. Ini ya. Oke. Reaksi siklis ini dia akan melibatkan PS1 saja, sedangkan pada reaksi non-siklis akan melibatkan PS2, baru nanti masuk ke PS1. Itu ya. So, jawabannya pastinya adalah D. Yuk, kita ke nomor 18. 18 itu adalah reaksi fotolisis air. Nah, reaksi fotolisis air ini melibatkan PS2 yang terjadi pada reaksi non-siklis. Ini ya, dan terjadinya itu ada di glykolit. Nah, reaksinya gimana? Yang pastinya karena air, jadi dari H2O menjadi 2H plus 2 elektronin dan setengah O2. Nah, ini elektronnya, dia nanti akan masuk ke reaksi siklisnya ini, siklis dan reaksi non-siklis, ini akan keluar. Oke ya, jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut kita ke nomor 19. Nomor 19, tanaman yang siklus fase-nya bisa mesofil. Nah, kita harus tahu tanaman itu C3, ada C4, dan connya. C3 itu ya adalah tanaman yang umum. Yang pastinya yang namanya siklus fase-nya pasti terjadi di mesofil. Ini ya. Ini sudah pasti. Kenapa? Karena pada waktu siang hari aja stomatanya terbuka. Nah, ini. Stomatanya terbuka. Sehingga CO2 ini bisa masuk. Nah, itu ini yang umum nih. Ada apa? Ada padi, kandung, dan kedelai. Ada padi. Ini ya, belang dan kandung. Ada padi, kandung, dan kedelai. Kaktus enggak. Sorghumnya ini enggak. Ya, jagung itu enggak. Padi, kandung, dan kedelai. Kangkung dan gandum. Kalau kangkung itu, oke. Berarti jawabannya adalah ya A ya. Oke, lanjut kita ke nomor 20. Terakhir, nomor 20, perbedaan antara fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis sumber energi dari cahaya, sedangkan kemo ini kimia, atau sumber energinya dari zat kimia. Betul? Nah, lanjut. Yang benar ya berarti. Pelakunya organisme tidak berklorofil 0, justru dia yang berklorofil dan dia yang tidak berklorofil. Bahan dasarnya adalah karbon dioksida dan uap air. Oke, betul. Kalau kemosintesis, betul ini ya, zat senyawanya senyawa organik. Nah, hasilnya adalah karbohidrat dan oke, hasilnya adalah satu. Nah ya, kemosintesis hasilnya adalah karbohidrat juga. Ya, berarti jawabannya adalah satu tiga. Karena 1, 4 kan nggak ada nih. Karena 4-nya juga betul nih, 1 dan 3 aja ya. Karena nomor 2-nya ini salah. Yang 2 salah, yang 2 salah,
Dua salah. Oke. Oke, nomor 3 dan 4 ini hasilnya ini bukan karbohidrat. Berarti, nah gini. Lanjut. Oke, selesai pembahasan kita nomor 1 sampai nomor 20. Saya rasa cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.